Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan 2 Hijriah. Badar adalah nama sebuah tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Terkenal dengan sumurnya, nama tempat atau kampung ini dikaitkan dengan nama seorang lelaki yang mula-mula menggali sumur tersebut. Nama lelaki yang dimaksud adalah Badar ibnun Narain. Asy-Syabi mengatakan bahwa Badar adalah nama sebuah sumur milik seorang lelaki yang dikenal dengan sebutan Badar dalam perang Badar. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Penyebab peperangan ini ialah ketika umat Islam meninggalkan harta bendanya di Mekah ke Madinah karena kekejaman kaum kafir di sana. Kemudian kaum kafir Mekah menjarah sedikit demi sedikit harta muslimin itu yang kemudian hendak dijual ke negeri Syam. Kala itu Rasulullah SAW mendapat laporan bahwa Khalifah dagang Quraisy pemimpin Abu Sufyan bin Harb sebanyak 40 orang pulang berniaga dari negeri Syam menuju kota Mekah. Maka 313 tentara Islam mencegat kafilah itu sebelum sampai Mekah di dekat sebuah sumur milik Badar. Mengetahui hal ini, Abu Sufyan minta bantuan dari Mekah sebanyak 950 tentara. Peperangan diawali adu tanding perorangan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Harith dari pihak Islam melawan Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Utbah bin Rabi'ah dari pihak Quraisy. Akhirnya 3 jagoan Quraisy itu terbunuh. Berkobarlah peperangan dan dimenangi pihak muslim. 70 orang terbunuh dari pihak musuh termasuk Abu Jahal bin Hisham, dan tertawan 70 orang termasuk Ubaidah bin Harith, dan tertawan 70 orang termasuk sepupu Rasulullah SAW, Uqail bin Abi Thalib. Sedangkan dari pihak Islam gugur 14 orang termasuk Ubaidah bin Harith. Adapun tawanan perang dibagi menjadi 2 kelompok. Bagi yang kaya harus menembus dengan uang lalu dibebaskan. Tawanan yang tidak mampu harus mengejar membaca dan menulis kepada anak-anak muslim masing-masing 10 anak. Peristiwa perang ini diterangkan dalam surah Al-Imran ayat 123 yang artinya, sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar. Al-Imran ayat 123. Perang Badar juga disebut sebagai peristiwa besar karena perang Badar merupakan awal perhelatan senjata dalam kapasitas besar yang dilakukan antara pembela Islam dan musuh Islam. Saking hebatnya peristiwa ini, Allah namakan hari terjadinya peristiwa tersebut dengan Yaum Al-Furqan, hari pembeda. Karena pada waktu itu Allah hendak membedakan antara yang hak dengan yang batil. Di saat itulah Allah mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang terbebas dan merendahkan kebatilan. Meskipun jumlah kekuatan 3 kali lipat. Dalam peristiwa ini, keimanan kaum muslimin betul-betul diuji. Dengan akidah yang kokoh tersebut merupakan modal untuk meraih kemenangan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan memenangkan mereka di atas musuh-musuh Islam. Perang Badar terjadi pada hari Jumat. Hari itu merupakan hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Pada hari itulah Allah memenangkan Islam dan para pemeluknya, membungkam kemusyrikan dan menghancurkan semua sarana dan golongannya. Padahal saat itu dibilang pasukan kaum muslim sangat sedikit. Mereka hanya terdiri dari 313 orang. 2 orang di antara mereka berkuda dan 70 orang berunta, sedangkan yang lainnya adalah pasukan jalan kaki. Mereka tidak memiliki semua senjata dan perlengkapan yang diperlukan. Pasukan musuh pada hari itu terdiri atas kurang lebih antara 900 sampai 1000 personil. Semuanya pakai baju besi, bertopi baja, disertai dengan senjata lengkap dan kuda-kuda yang terlatih dengan semua perhiasan yang berlebih-lebihan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Rasulnya
dan menampakkan wahyu serta bala tentara yang diturunkannya, dan membuat wajah Nabi serta bala tentaranya putih berseri. Allah membuat setan serta bala tentaranya terhina. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya menyebutkan anugerahnya kepada hamba-hambanya yang mukmin dan bala tentaranya yang bertakwa. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kalian adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Al-Imran ayat 123. Yang dimaksud dengan azila ialah jumlah pasukan kaum muslimin sedikit. Allah sengaja berbuat demikian kepada kalian agar kalian mengetahui bahwa kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena banyaknya pasukan dan persenjataan. Karena itu dalam ayat yang lain disebutkan melalui firman-Nya, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. At-Taubah ayat 25. Sampai dengan firman-Nya, Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. At-Taubah ayat 27. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa. Dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar tentram hati kalian karenanya. Dan kemenangan kalian itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menolong kalian dalam peperangan Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir, atau orang-orang menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Ibnu Abu Hatim mengatakan, kaum muslim mendengar berita menjelang perang Badar bahwa Qurs Ibnu Jarir memberikan bantuan kepada pasukan kaum musyrik. Hal tersebut membuat pasukan kaum muslim merasa berat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Al-Imran ayat 124. Sampai dengan firman-Nya yang memakai tanda. Al-Imran 125. Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa Allah membantu pasukan kaum muslimin dengan 1.000 malaikat. Kemudian bantuan menjadi 3.000 malaikat, lalu ditambah lagi menjadi 5.000 malaikat. Kedatangan ribuan malaikat lainnya menyusul mereka, yang 1.000 itu secara berturut-turut. Peristiwa tersebut terjadi dalam peperangan Badar. Seperti yang dikenal bahwa para malaikat ikut perang hanya dalam peperangan Badar. Sa'id Ibnu Abu Arubah mengatakan bahwa pasukan kaum muslimin mendapat bala bantuan 5.000 malaikat dalam perang Badar. Abu Ishaq As-Subai meriwayatkan dari Harisa Ibnu Mudarib dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, yang telah mengatakan bahwa tanda malaikat dalam perang Badar ialah memakai kain bulu berwarna putih, dan tanda yang lainnya terdapat pada ubun-ubun kuda mereka. Demikian menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Abu Hurairah mengatakan mereka malaikat memakai tanda bulu berwarna merah. Menurut Mujahid, makna firman-Nya yang memakai tanda Al-Imran ayat 125, yakni rambut kuda mereka dibuang dan diberi tanda pada ekornya dengan kain bulu, juga pada ubun-ubun kuda mereka. Al-Auh meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa para malaikat datang membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memakai tanda kain bulu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengenakan tanda pula pada diri mereka dan kuda-kuda mereka seperti tanda yang dipakai oleh para malaikat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak menjadikan pemberian balat bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar tentram hati kalian karenanya. Al-Imran ayat 126, yakni
Tiadalah Allah menurunkan para malaikat dengan memberitahukan kepada kalian akan turunnya mereka kecuali sebagai berita gembira buat kalian, untuk menyenangkan serta menenangkan hati kalian. Jika bukan karena itu, sesungguhnya kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.